Apa yang akan kamu lakukan jika kamu bisa kembali ke masa lalu? Mungkin banyak yang ingin kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah. Tapi sampai saat ini mesin waktu hanya bisa kita lihat di film-film fiksi ilmiah. Sebenarnya, setiap manusia di dunia sudah melakukan perjalanan waktu dengan kecepatan 1 jam per jam. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melewati kecepatan tersebut? Setiap objek yang melewati ruang waktu memiliki batas kecepatan hingga 300.000 km per detik. Dengan cahaya yang selalu melintasi ruang hampa pada kecepatan tersebut. Albert Einstein mengungkapkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang konstan, tetapi terus bergerak maju dan kita sedang bergerak maju bersamanya. Menurut Einstein, waktu adalah dimensi yang keempat, yang bersamaan dengan ruang 3 dimensi yang menyatu dengan ruang dan waktu. Teori relativitas Einstein mengajarkan kepada kita bahwa semakin cepat kita bergerak melintasi ruang angkasa, maka akan semakin lambat kita bergerak dalam waktu. Sebagai contoh, seorang anak berusia 15 tahun yang berkelana keluar angkasa menggunakan pesawat antariksa dengan kecepatan sekitar 99,5% kecepatan cahaya hanya merasakan waktu berlalu selama 5 tahun. Saat ia pulang ke bumi pada usia 20 tahun, ia akan melihat teman-temannya sudah berumur 65 tahun. Karena waktu berjalan lebih lambat baginya, maka 5 tahun sama dengan 50 tahun bagi objek yang tidak bergerak seperti dirinya. Tapi kejadian ini tidak mungkin terjadi jika kita melihat teknologi yang kita punya saat ini. Pasalnya, kendaraan tercepat yang pernah dibuat manusia adalah roket Apollo 10. Roket Apollo 10 sendiri memiliki kecepatan 11.000 meter per detik. Sedangkan untuk melintasi waktu diperlukan kecepatan cahaya yaitu 299 juta meter per detik. Ataupun kita mempunyai sebuah kendaraan dengan kecepatan cahaya, tubuh kita belum tentu bisa melewatinya. Dikarenakan akselerasi pada kecepatan itu akan menyebabkan gaya sentrifugal yang besar, sehingga akan merobek tubuh manusia sebelum mendekati kecepatan cahaya. Kita beralih ke teori lain. Einstein masih memiliki teori lubang cacing yang diprediksi bahwa terowongan ini menghubungkan dua tempat terpisah dan dua waktu berbeda, atau jalan pintas menuju ke alam semesta lain. Tapi masih tetap tidak mungkin, karena lubang cacing sendiri memiliki ukuran yang sangat kecil dan tidak mungkin bisa dimasuki oleh manusia. Dan masalah lainnya adalah umurnya yang singkat. Dan perjalanan waktu ke masa lalu akan mengakibatkan paradoks. Bayangkan jika kamu pergi ke masa lalu untuk membunuh kakekmu agar ayah kamu tidak pernah lahir. Begitu juga kamu. Tapi kalau kamu tidak lahir, lalu siapa yang melakukan time travel tadi? Dan siapa yang membunuh kakekmu? Kita mungkin melakukan perjalanan ke masa depan, tapi bukan ke masa lalu. Sebenarnya, para astronot di luar angkasa telah hidup di masa depan dibanding kita, meskipun hanya berbeda 13 milidetik di masa depan. Mereka adalah bukti perjalanan waktu.